Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang pembenihan ikan lele dumbo. Apa sih ikan lele dumbo? Ikan lele dumbo atau Clarias garipenus merupakan hasil persilangan antara ikan lele Afrika dan lele Taiwan. Ciri khas dari ikan ini adalah sirip dada yang dilengkapi sirip keras dan runci yang disebut patil. Selain itu, lele ini memiliki alat yang disebut arborescens, yang bentuknya berlipat-lipat penuh dengan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu aspek teknis produksi. Teknis produksi meliputi lokasi usaha, fasilitas produksi dan peralatan, tenaga kerja dan bahan baku, teknologi, proses produksi, dan kendala produksi. Untuk lokasi usaha, syarat yang harus dipenuhi suatu tempat untuk menjadi lokasi pembudidayaan ikan lele adalah adanya air sebagai media ikan untuk hidup. Namun demikian, air sekarang bukan lagi kendala karena bisa diusahakan baik dari sumber alam maupun buatan. Fasilitas produksi dan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele adalah peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air, pemijahan ikan lele seperti kakaban, pendederan benih ikan lele seperti blower, dan pemanenan benih ikan lele seperti seser. Selanjutnya, tenaga kerja dan bahan baku. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini umumnya 1-3 orang. Secara umum, tidak ada spesialisasi keahlian untuk pekerja yang terlibat dalam usaha ini. Meskipun demikian, pengetahuan tentang karakteristik masa pertumbuhan ikan lele harus dipahami. Bahan baku utama usaha pembenihan ikan lele tentunya adalah telur ikan yang diperoleh dari induk ikan lele dumbo. Untuk satu pasang ikan lele dumbo, biasanya menghasilkan 50.000 sampai 60.000 larva ikan lele. Untuk teknologi dalam pembenihan ikan lele ada 2 teknik pemijahan, yaitu pemijahan alami dan pemijahan buatan. Untuk pemijahan alami, ikan lele dumbo akan memijah dengan memilih pasangan yang ditentukan oleh alam dan naluri masing-masing. Dalam perkembangannya, masyarakat melanjutkan kondisi tersebut ke dalam pemijahan alami dengan campur tangan manusia, yaitu dengan menempatkan pada bak atau kolam tertentu dan media kakaban. Metode ini adalah metode tradisional dalam pembiakan ikan lele dumbo, di mana induk ikan lele jantan dan betina yang telah matang gonat diletakkan bersama-sama dalam satu bak untuk proses pemijahan secara alami. Sedangkan dalam pemijahan buatan, ada 3 langkah kerja yang harus dilakukan, yaitu penyuntikan, pengambilan sperma, dan pengeluaran telur. Ada 2 sistem dalam penyuntikan. Yang pertama, penyuntikan ovaprim, yaitu memasukkan hormon perangsang ke tubuh induk betina. Dan yang kedua, penyuntikan dengan hipofisa, yaitu menyuntikan ekstrak kelenjar hipofisa lele dumbo. Proses produksi yang saya jelaskan di sini adalah proses pembenihan ikan lele dengan cara pemijahan alami. Berikut adalah diagram alir proses pembudidayaan benih ikan lele dumbo. Penseleksian induk lele dumbo dilakukan dengan melihat tanda-tanda pada tubuh. Tanda induk betina yang matang gonat adalah perut gendut, tubuh agak kusam, gerakan lamban, dan lubang kelamin kemerahan. Sedangkan tanda induk jantan yang sudah matang gonat adalah gerakan lincah, tubuh memerah dan bercahaya, lubang kelamin kemerahan, agak membengkak dan berbintik putih. Setelah induk lele diseleksi, selanjutnya induk ikan lele dipijahkan bersama-sama antara jantan dan betina pada bak pemijahan. Sebelumnya, bak dikeringkan selama 2-4 hari. Selanjutnya, bak diisi dengan air setinggi 30 cm dan biarkan air mengalir selama pemijahan. Bersamaan dengan itu, pasang atau masukkan kakaban secukupnya.
Bila sudah siap, induk betina dan jantan yang sudah matang gonat dimasukkan ke dalam air pada siang atau sore hari. Langkah selanjutnya adalah mengamati pasangan lele tersebut sampai berpijah di keesokan harinya. Lele merupakan ikan yang bersifat kanibal, sehingga untuk menghindari induk lele memakan telurnya, maka kedua induk harus segera dipindahkan ke tempat lain dan telur dibiarkan menetas di tempat tersebut. Secara fisik, induk ikan lele yang sudah siap memijah menunjukkan tanda-tanda. Pada induk jantan, alat kelamin tampak jelas dan meruncing, perutnya tetap ramping, jika perut diurut akan keluar sperma, dan umur induk jantan di atas 7 bulan. Sedangkan pada induk betina, alat kelamin bentuknya bulat dan kemerahan, lubangnya agak membesar, tulang kepala agak cembung, geraknya lambat, warna badannya lebih cerah dari biasanya, dan induk betina berumur 1 tahun. Selanjutnya adalah tahap penetasan. Penetasan harus dilakukan di kolam yang sudah dibersihkan dan dikeringkan selama 2 hari. Kemudian, kolam diisi dengan air bersih setinggi 30 cm dan air harus dalam kondisi mengalir selama penetasan. Untuk melindungi telur-telur ikan, kolam dipasangi kakaban. Selanjutnya, telur-telur ikan ditebarkan secara merata menempel di kakaban. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu 2-3 hari. Pada pendederan pertama, larva umur 0-3 hari akan diberi pakan cacing tubifax atau sering disebut cacing sutra. Pada umur tersebut dibutuhkan sebanyak 10 takar ukuran kaleng susu cair per hari. Selanjutnya, dari umur 3 hari sampai 2 minggu diberikan pelet yang berbentuk serbuk atau tepung. Pemberian serbuk dilakukan setiap 4 jam sekali dan secara total dibutuhkan sekitar 0,8 kg per hari. Pendederan kedua dilakukan di kolam yang telah dikeringkan 4-5 hari sebelumnya. Benih ikan lele dipelihara di kolam pendederan 2 dari umur 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Ketika benih ikan lele telah mencapai ukuran panjang 2-3 cm, akan diberi pakan berupa pelet halus sebanyak 43%-50% biomas setiap hari. Pakan pelet halus diberikan dalam selang 4 jam sekali dengan cara menaburkan pelet ke kolam pendederan. Pada tahapan akhir proses budidaya, benih lele dari kolam pendederan 2 yang berukuran 2-3 cm dipindahkan ke dalam kolam pendederan 3. Benih ikan lele dipelihara di kolam pendederan 3 sampai umur 5 atau 6 minggu, ketika benih ikan lele telah mencapai ukuran panjang 5-6 cm. Pada tahapan ini, benih ikan lele telah diberi pelet PF99 atau PF100 sebanyak 2,5 kg per hari. Pelet diberikan dalam selang 4 jam sekali dalam 1 hari. Kendala produksi pada pembenihan ikan lele. Pertama, cuaca. Berproduksi pada musim kemarau lebih baik dibandingkan pada musim penghujan. Kedua, kesehatan induk lele. Karena ketersediaan telur lele akan tergantung pada kesehatan induk ikan lele. Ketiga, proses pembenihan. Pada saat itu, banyak benih ikan lele yang mati karena adanya penyakit dari lingkungan perairan. Last but not least, aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, kami akan sedikit memaparkan tentang biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi singkatnya merupakan biaya awal untuk memulai suatu usaha, sedangkan untuk biaya operasional sendiri dibedakan menjadi 2 jenis biaya. Pertama, biaya tetap, dan kedua, biaya variabel. Biaya investasi untuk memulai usaha pembenihan ikan lele ini adalah pengadaan kolam untuk tempat hidup ikan. Dalam satu unit usaha dibutuhkan satu set kolam yang terdiri dari 1 kolam induk lele, 1 kolam pemijahan, 4 kolam perawatan larva, 4 kolam pendederan 1, dan 4 kolam pendederan 2, serta 2 buah kolam pembesaran. Berikut adalah contoh komposisi biaya investasi pembenihan ikan lele yang bersumber dari lending model yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan berikut ini adalah contoh biaya operasional pembenihan ikan lele yang bersumber dari lending model yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.